ya ini Bapak Ibu ya saya ajarkan selama ini ke Bapak Ibu ya ilmunya kayak gini aja ya kayak anak dikasih Panadol ya demamnya hilang ya. Ini ilmunya ya, ilmu dasarnya ya cuman ini doang yang ilmu 8% itu tadi ya. Ya wis sudah bangga ya, sudah seneng banget ya. Sampai ada yang wah dengan alasan macam-macam lah. Dok, dosisnya saya kurangi, Dok. Anaknya tambah error. Ya, dosis kok dikurangi. Ya kan harus sesuai. Ya, mau namanya anaknya belum bisa. Dokter nyindir saya nih. Enggak, aku enggak nyindir siapa-siapa, aku cuma mengingatkan. Suplemen itu penting. Kayak kamu demam tadi loh, kamu tetap butuh Panadol. Enggak kasih kamu Panadol ya kompresen. Enggak kamu kompres ya tetap demam ya. Dok, apakah nanti kalau dengan dikompres berarti saya sembuh, Dok? Ya enggak ya, penyakitnya kan masih ada di sana, enggak dibunuh bakterinya, virusnya enggak dibunuh. Makanya perlu terapi Bikom, ya toh, bulat ya. Ya gitu itu ya. Menjelaskan ke kalian tuh kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit ya. Ya kenapa sulit ya? Karena kan kita beragam ya. Tingkat pengetahuan kita beragam ya. Ya macam-macam lah ya ini. Termasuk dokternya ya. Dokternya juga kadang-kadang jelaskannya enak, kadang-kadang enggak. Ya hari ini termasuk yang gimana ya? Yang enak lah ya. Ya membuka wawasan lah ya. Itu tadi loh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ngerti kerjanya di mana, konsepnya apa. Ya itu kayak tadi saya cerita. Kalau anak kekurangan enzim, problemnya di enzim ya, kasihlah enzim untuk motong makanan. Ya. Sudah kita carikan yang terbaik, ya. Yang paling aman saat ini, ya. Nutracare, ya pakai itu. Ya. Dikurangi, yo error. Ya, sama aja, masa nggak tahu kerjanya, udah dijelaskan balak-balik. Likigat harus ditambal, iya. Semua buku ngomongnya probiotik iya, tapi nggak semua probiotik memberikan dampak yang sama. Makanya kita cari probiotik yang saat ini terbaik. Ya, terbaik, termurah kita pakai. Itu yang kita pakai supaya likigatnya ditambal. Itu baru ilmu di situ doang Bapak Ibu. Terus banyak yang ngomong karena anaknya ada progres gak terapi Bikom. Nah penyebabnya nggak kamu atasi loh. Anakmu mau pakai suplemen seumur hidup apa? Memangnya suplemen itu murah? Ya, enggak murah loh suplemen itu. Ya, coba dihitung. Ya. Kebutuhannya suplemen berapa? Waduh, nggak berani ngitung. Ya. Ya ini yang saya pakai produknya ya Bapak Ibu. Ini nggak tak jelasin panjang lebar ya, karena apa? Makan waktu, ngabisin waktu. Ya. Tapi harus saya tunjukkan ke sini, karena apa? Ya tanggung jawab saya, karena mereka ngasih support bagi-bagi suplemen ke Bapak Ibu. Kalau nggak saya tampilkan di sini di layarnya, nanti mereka klaim ke saya, loh dok, saya udah nyumbang dokter, udah ngasih suplemen ke dokter untuk orang tua, tapi produk saya nggak dibantu, nggak diojekkan, nggak diomongkan. Ini tak kuat tampilkan gambarnya ini. Ya, ini tak tampilkan gambarnya ini produk yang saya pakai, dan terima kasih kepada sponsor ya, kepada enzim Nutracare ya, kepada Sinbio, kepada Proofday, Aksa ya. Kalian sudah peduli dengan kami ya, memberikan support ke kami ya, dengan salah satunya memberikan door prize ke kami ya, suplementasi. Terima kasih ya. Terima kasih juga Biostrat ya. Ingat ya, jadi kalian udah tahu ya. Jadi kita pakai untuk masalah yang 8% tadi, gangguan pencernaan tadi, kita pakai 3 macam suplemen ya. Kita pakai Nutracare Enzim untuk memotong makanan, kita pakai probiotiknya Sinbio untuk likigat, supaya kalian tidak tergantung suplemen seumur hidup, kita mulai memperbaiki produksi asam lambung dan produksi enzimnya menggunakan Biostrat. Ya, ini 3 produk yang kita pakai untuk memperbaiki pencernaan. Yang syukur alhamdulillah ya sebagian besar pasien-pasien kita hanya dikasih ini aja sudah progres ya. Ya terima kasih lah Tuhan, Tuhan baik banget, luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi belajar ya lagi membaca gitu ya, lihat-lihat ilmu lagi, jujur saya itu takjub banget ya dengan kuasa Tuhan itu takjub banget. Yang katanya penyakitnya begitu sulit ya, kalau kita ngomong autis lah ya, karena kita dituduh autis, kalau kita ngomong ceritanya kayak autis itu tuh kayaknya ada bertahun-tahun dikerjakan juga gak progres-progres, diapa-apain juga kayaknya cuma gini-gini aja. Masa cuma di terapi gini aja anaknya progres ya, progresnya luar biasa ya, Tuhan Tuhan sungguh baik. Jangan lupa bersyukur Bapak Ibu, setiap hari bersyukur. Ya Tuhan itu maha baik.
Ini seluruh suplemen yang saya pakai, Bapak Ibu, terapi yang kita pakai di grupnya kita, ya. Ya ini toh, Bapak Ibu, ya. Sementara ini aja, ya. Sampai nanti kita ketemu produk lain yang menjanjikan hasil yang lebih baik, ya, pasti saya pertimbangkan akan saya ganti. Ya, semua demi kepentingan Bapak Ibu. Ya. Sementara kita pakai produk ini. Ya. Albendazole belum ada yang bermerek, ya. Jadi kita pakainya tetap masih yang generik. Ya. Oke. Ini yang kemarin nanya ya, loh ESO apa perlu dokter? Loh perlu loh ESO itu. Nah sekarang kalau untuk mengatasi gangguan hormon, gangguan neurotransmitter, anakmu mau dikasih apa? Kan nggak ada solusinya. Kalau tadi gangguan alergi makanan masih mending dikasih Nutracare. Likigannya dikasih Synbio, memperbaikinya dikasih asam amino, Biostrat. Nah, tapi kalau gangguannya di neurotransmitter, nah anakmu dikasih apa? Kalau anakmu gangguan tidur, anakmu dikasih apa? Ya ini, ESO Peace and Calm, tolong Bapak Ibu, jangan disepelekan. Nggak mungkin lah saya mencantumkan barang yang nggak jelas ya. Kalau saya mau barang nggak jelas, kasih aja barang yang aneh-aneh di situ ya. Nggak ada lah Bapak Ibu. Pasti semua ada tujuannya demi kebaikan anak kita. Ya. Dok, kadang-kadang dok, kalau dokter ngomong tadi cuma ngurusi masalah pencernaan dok, masalah gangguan pencernaan. Buktinya anak-anak saya di subskala yang lain juga progres ya dok. Anak saya tadinya nggak ngomong jadi ngomong ya dok. Iya, karena dapat dampak. Ya dapat dampak. Kalau kita pakai probiotik Synbio misalnya, ya, selain dia memperbaiki leaky gut, dia kan 2-in-1. Dia juga memperbaiki dysbiosis. Walaupun cuma satu sisi, dysbiosisnya kan satu sisi aja. Ya kan dalam artian dia cuma memerangi ya dua sisi lah ya, bakteri jelek sama jamur lah. Tapi ternyata kalau keadaan itu diatasi, gangguan bicara anak-anak tadi hilang. Ini gangguan bicaranya hilang. Ya. Ya ini anggap aja bonus. Anda dapat bonusnya. Dan ini tidak berlaku untuk semua anak loh. Ya tergantung kondisi masing-masing anak. Ya memang banyak ya, begitu dosisnya Synbio dinaikkan, anaknya jadi ngomong dok, anaknya jadi aktif, jadi bagus. Iya. Ya. Karena pemberian probiotik itu nggak cuma tadi menghilangkan atau mengontrol bakteri jelek ataupun jamur, dia itu juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencerna makanan, menyerap nutrisi, memproduksi neurotransmitter. Nah, ini yang dikerjakan sama dia yang lain-lainnya tadi, Bapak Ibu. Jadi ya anggap aja kamu dapat bonus sehingga anakmu lebih progres. Jadi bukan programnya langsung. Dan itu tidak berlaku untuk semua orang. Oke, paham ya sampai sini ya. Lanjut. Ya, sekarang pertanyaan lebih lanjut. Kenapa? Mengapa Ananda yang katanya autism bisa progres lebih cepat lagi? Ya, karena sekarang saya mau mengerjakan masalah yang di otak. Ya tadi itu belum apa-apa Bapak Ibu ya. Jujur belum apa-apa ya. Jadi sekarang Bapak Ibu baru tahu ya, sombongnya Dokter Ali kayak apa ya. Wah, orang paling sombong, paling arogan ya, sumpah ya. Itu ilmu yang nggak ada apa-apanya. Makanya saya kadang-kadang heran ya sama orang yang sedang ngambil kesimpulan, ngambil apa. Aduh, jujur tuh belum ada apa-apanya. Yang ini loh, yang baru penuh gizi, penuh semangat ya. Yang berharap nanti bisa membantu dengan cepat. Oke, saya kasih analogi dulu. Ya. Jadi tubuh kita itu kayak komputer gitu loh. Ya. Ada input yang masuk yaitu dari panca indera, ya. dari indera lah kita ngomong ya. Indra bukan nama orang ya, panca indera tadi ya. Informasi dari mata, dari kulit, ya dari hidung, ya informasi tadi akan masuk ke otak ya, diproses sama otak. Ya, kemudian disimpan memori. Oh, baunya mawar seperti ini. Oh, warnanya merah itu seperti ini. Itu disimpan ya di otak sama kita. Dan nanti baru dikeluarkan kalau kita mendapat tanggapan. Misalnya apa kita dipancing ditanya, warna bunga ini bunga apa, warnanya apa, baunya bagaimana, keluar terus outputnya keluar. Oh ini bunga mawar merah,
baunya wangi. Nah, itulah proses yang terjadi kurang lebih di dalam tubuh kita secara analogi. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi semua tergantung dari informasi yang masuk. Termasuk kalau misalnya kita ngomong, dok anakku belum bisa ngomong. Nah, suara bisa masuk enggak? Loh, maksudnya dokter gimana suara bisa masuk? Anakmu budek atau enggak? Kok kasar gitu dok? Anakmu tuli atau enggak? Loh, kalau anakmu tuli kan nggak bisa mendengar. Kalau nggak bisa mendengar kan nggak dapat inputan. Nah, apa yang mau diproses? Ya anakmu pasti keluarnya juga nggak ada suaranya. Ya ngerti ya maksudnya. Ya kayak gitu tuh prosesnya yang terjadi ya. Ya. Nah, sekarang agar gangguan itu tidak terulang kembali. Ya dok, nanti ini sudah diobati ya baru 8% ya. Begitu kamu kurangi dosisnya ya anakmu error lagi. Ya kita udah tahu lah. Untuk kayak orang sakit panas kamu kasih panadol, ya panadolnya efeknya hilang ya anakmu panas lagi. We know lah. Kadang-kadang aku ngomong ke orang tua ya, jangan pura-pura bodoh itu loh. Jangan pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu. Jangan ya, dan kenyataannya ya memang seperti itu. Jangan sampai terulang kembali. Kalau oleh sebab itu carilah akar masalahnya di mana. Ya. Oke, jadi kalau kita ngomong komputer tadi ada yang namanya hardware, software, dan brainware. Ya, brainware ya yang mengatur ya. Ya ini kita tidak bicara di brainware-nya lah. Minimal kita ngomong dua dulu lah, hardware sama software. Hardware itu apa dok? Ya, organnya sendiri loh, otaknya sendiri itu bermasalah atau enggak. Jadi otaknya sendiri itu yang kita sebut sebagai hardware. Organnya problem atau enggak. Nah yang software dok, ya apa semua yang membuat organ tadi lancar. Misalnya apa? Neurotransmitternya gimana dok? Chemicalnya yang ngasih perintah. Kalau sarafnya dok, itu hardware-nya, kabel-kabelnya. Nah brainware dok, itu perintahnya. Perintahnya apa? Bisa nyampe enggak? Tolong ambil gelas. Ternyata dia bawanya piring. Ya, berarti salah ya, yang ngasih instruksinya salah, ceritanya error ya. Bisa di software, bisa di sininya. Tapi saat ini kita konsentrasi akan ngurusi masalah software dan hardware. Nah, yang Bapak Ibu kerjakan selama ini itu baru ngurusi sedikit software, sedikit ya, enggak ada apa-apanya sebenarnya. Kadang bingung mau presentasi yang disampaikan apa ya, ilmunya ya itu aja. Enggak, kali ini mau lebih berat ya. Tapi penyampaiannya harus jauh lebih ringan. Jadi semakin ilmunya berat, penyampaiannya harus semakin santai. Ya, karena takut nggak masuk. Oke. Jadi di protokol dokter Senjaya nanti yang akan dilihat adalah gangguan itu diakibatkan karena apa? Gangguan hardware atau gangguan software. Kalau gangguan hardware itu berarti kelainan anatomi atau kelainan organnya. Apakah itu genetik ataukah akibat trauma atau kejadian akibat trauma. Misalnya apa? Dok, yang cacat ternyata otaknya ada otak bagian depan. Iya, itu genetik bukan? Enggak dok, lahirnya normal. Ini pernah jatuh dok, kejedot. Nah, mungkin di sini gangguannya akibat kejedot. Atau gangguan software dok, fisiologis dok. Kenapa? Kekurangan nutrisi dok, kekurangan suplemen. Ada toksinnya dok, ada patogennya. Oke. Nah nanti ini kita lihat, baru kita bereskan. Ya, jadi inilah kalau kita ngomong. Jadi sementara ini Bapak Ibu baru ngurusi masalah software, hardware-nya belum. Hari ini saya berusaha memberikan informasi mengenai hardware, bagaimana mengecek hardware-nya, apakah hardware-nya bermasalah atau tidak, lalu bagaimana kita membetulkan hardware. Kalau hardware tadi rusak, gejalanya seperti apa? Bagaimana caranya kalau kita tanpa dites, kita tahu kira-kira rusaknya di mana. Itu yang mau kita berikan di slide hari ini. Tapi sebelum saya kasih slide yang itu, saya akan mengingatkan yang software sekali lagi. Ya, software itu paling penting. Karena apa? Yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah, dan itu murah. Ya, kalau hardware itu sulit, harus dilakukan di tempat kami. Kalau software murah, sehingga akan saya ulangi. Sebentar sebelum saya lanjut, saya mau ngecek nih, karena ada 76 pertanyaan, takutnya tenggelam ini. Saya cek dulu pertanyaannya.